Irish Bella hadir di sidang cerai, Amar Zoni ogah muncul. Sikap kontradiktif antara penggugat dan tergugat cerai itu terlihat di Pengadilan Agama Depok kemarin siang. Padahal agenda sidang adalah pemanggilan partisipan atau prinsipal. Ironisnya, ketidakhadiran Amar tidak disertai alasan yang jelas meski sudah menerima surat panggilan dari pihak Pengadilan Agama. Mungkinkah Amar enggan datang ke sidang cerai lantaran tidak yakin bisa menggoyahkan pendirian IBEL untuk bercerai? Benarkah Amar belum menunjuk kuasa hukum untuk mengawal perceraiannya dengan IBEL? Iris. Bilang dulu bang ya, nanti lagi bang. Lagi ya. Udah ya. Kak Ibel gimana surprise mungkin Kak Ibel? Kak Ibel surprise kayak gimana nih Kak Ibel? Apa yang Kak Ibel membuat kayak keputusan akhirnya? Alasannya apa sih Kak Ibel? Kak Ibel sedikit dong Kak Ibel. Irish Bella hadir dan ini kehadiran dari prinsipal pertama kali di persidangan. Sebelumnya kan diwakili oleh kuasa hukumnya. Dan pada hari ini tergugat Amar Zoni tidak hadir. Pengadilan telah memanggil Amar Zoni, panggilan telah resmi dan patut gitu ya, sehingga dapat dilaksanakan persidangan ini. Dan alasan yang kami terima belum ada informasi langsung dari pihak tergugat ya, sehingga perkara ini kita lanjut pemeriksaannya. Nah, karena ini adalah pertama kali dari prinsipalnya hadir, tentu saja majelis hakim memberikan penasihatan, merukunkan hati dari Irish Bella untuk berpikir ulang dengan mengoptimalkan perdamaian supaya rukun kembali. Dan ini adalah upaya majelis hakim untuk mendamaikan secara langsung Irish Bella untuk berpikir ulang. Kalau kemarin kan melalui kuasanya ya, nah ini secara langsung sehingga dapat berpikir ulang lagi. Dan hasilnya seperti apa tadi Pak? Dan hasilnya Dia akan tetap melanjutkan. Irish Bella ingin tetap melanjutkan upaya majelis hakim pada saat itu belum berhasil mendamaikan pada saat ini, dan tentu saja karena ini perlu waktu proses sehingga majelis hakim memanggil sekali lagi pihak tergugat. Berkaitan gugatan yang dilayangkan oleh Irish Bella tetap pada gugatan semula, dan dia akan melanjutkan perkaranya sehingga perlu ada pemeriksaan ulang nanti pada persidangan yang akan datang. Ya, IBEL diam seribu bahasa. Namun menurut Humas Pengadilan Agama Depok, IBEL hanya menggugat cerai dan hak asuh anak, tidak menuntut harta gonogini dari Amar. Dalam perkara perceraian juga dikumulasikan ya, digabungkan juga ya dengan perkara hak asuh anak ya. Tentu juga selain itu nafkah anak juga. Aduh, saya nggak tahu. Nggak tahu saya. Kalau itu mungkin langsung dibicarakan sama Bang Amar atau Kaibel aja. Kalau itu saya nggak ikut campur lah. Sudah bukan rahasia lagi harta bersama yang didapat selama pernikahan nyaris ludes untuk membiayai kasus narkoba Amar. Plus menopang biaya bulanan IBEL dan anak-anak selama Amar tidak produktif lantaran harus menjalani hukuman penjara. Lalu benarkah Amar menderita depresi akibat digugat cerai IBEL? Seperti inilah kesaksian Aditya Zoni, adik Amar. Ya sedih lah, siapa yang nggak. Malah dia menutupi ya, maksudnya malah dia nggak ini gitu loh, nggak menunjukkan dia seperti apa ya, tapi dia lebih menutup. Cuman kayak kelihatan sih dari gelagat suaranya, ekspresinya. Cuman dia nggak mau terlalu terlihat kesedihan di depan adik-adiknya, mungkin seperti itu. Amar sampai saat ini dia kaget lah, dia shock dengan adanya gugatan cerai ini, dia shock. Dia sangat tidak mengharap gugatan cerai ini. Bang Amar, yang tadi saya bilang, saya kan lagi sibuk kemana-mana, jadi memang nggak sempet untuk kalau telepon tiap hari, cuman kayak untuk ngobrol, untuk ketemu sama Bang Amar tuh lagi susah sekarang. Bang Amar tinggal di mana ya? Saya jujur Bang, saya ini apa ya, yang tadi saya bilang, saya itu sibuk, saya nggak ada waktu untuk ketemu Bang Amar, jadi saya nggak tahu lagi update-nya Bang Amar tuh. Kalau teleponan biasa, teleponan gini di mana dan lain-lain gitu doang sih. Kalau misalnya untuk ketemu jarang banget. Dia lagi usaha-usaha aja sih.
usaha, apalagi kan dia suka lukisan kan, dia ke pameran-pameran lukisan segala macem gitu. Ya kita kan nggak ada yang mau perpisahan kan, nggak ada yang mau lah itu. Semua orang juga ditanya nggak ada yang mau gitu kan. Cuman yang tadi saya bilang ya itu udah jalannya mereka, jalannya kayak Ibet banget. Ya saya harus gimana dong? Saya bisa cuma bantu dan support aja. Sebagai adik, Aditya tahu benar kakaknya masih mencintai Ibel. Bahkan Suhendri Zoni Al-Rufi, ayahnya yang sedang sakit, berharap Ibel memberikan kesempatan kedua untuk Amar, putra sulungnya. Itu sebabnya pada sidang beragendakan mediasi yang rencananya akan digelar 2 pekan mendatang, pihak Amar berharap bisa mengajukan draft perdamaian sebagai jalan menuju rujuk. Lalu benarkah kuasa hukum Amar untuk kasus narkoba, Abdullah Emil Umar, sudah mendapatkan mandat dari Amar untuk membuat draft perdamaian? Sampai saat ini saya belum pegang kuasa dari Amar dan saya konfirmasi ke Amar tadi siang juga. Amar belum kasih kuasa ke siapapun. Jadi nggak tahu kalau misal nanti malam ada perubahan, saya nggak tahu. Tapi yang jelas Amar sampai saat ini nggak ada kasih kuasa ke siapapun untuk menangani kasus gugatan cerai ini. Kalau saya lihat dari gugatan, salah satu alasan dari gugatan itu saya kan sempat dikasih oleh Amar. Salah satu yang disebutkan di gugatan itu adalah mengenai kasus narkoba yang kemarin dialami Amar. Mungkin itu yang menyebabkan Ibel Iris itu kecewa banget ya. Cuman di satu sisi Amar berharap ada pintu maaf dari Ibel. Amar pengen tetap mempertahankan keluarga. Itu yang saya nilai, yang saya lihat dari luar. Ya itu mungkin seperti itu ya, Kalau memang udah keputusannya mereka berdua sudah dipikirkan dengan baik-baik, kalau memang itu keputusannya ya saya support, saya dukung gitu loh. Jika sidang cerai Iris Bella dan Amar Zoni belum memasuki tahap mediasi, sidang cerai Lulu Tobing dan Bani Maulana Mulia baru saja melewati tahapan itu. Dalam sidang cerai yang digelar secara e-court di Pengadilan Agama Jakarta Pusat kemarin siang, pihak Bani selaku tergugat memberikan jawaban atas gugatan cerai Lulu dan setuju untuk tidak melakukan mediasi. Lantas apa alasan Lulu menggugat cerai suami keduanya itu? Benarkah Lulu hidup tertekan meski hidup bergelimang harta? Perkara LL sama BM ya? Iya. Sekarang sudah masuk persidangan secara litigasi ya. Dan agenda hari ini itu jawaban dari tergugat jawaban dari tergugat itu secara litigasi ya. Jadi kemarin sudah dimediasi dari mulai tanggal 2 November ya sampai tanggal 16 terus tanggal 23 2 minggu ya itu dimediasi. Sudah berusaha tapi nampaknya tidak berhasil. Ya, soal gugatan cerai bukan kali pertama Lulu mengajukan gugatan cerai Bani Maulana ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat. 18 Mei 2021 silam atau 2 tahun setelah menikah dengan pengusaha transportasi laut itu, Lulu menggugat cerai Bani dan sempat menjalani sidang cerai sebanyak 13 kali. Namun pada akhirnya, pihak Pengadilan Agama menolak gugatan cerai Lulu lantaran alasan cerai yang didalilkan pihak Lulu tidak terbukti di persidangan. Hanya saja meski sempat rujuk, sejak Agustus 2021, Lulu dan Bani tidak pernah lagi mengunggah foto bersama di akun medsos masing-masing. Mereka juga dikabarkan menjalani LDM atau long distance marriage. Lulu tinggal di Bali sementara Bani dan ketiga anak dari pernikahan pertamanya tinggal di Jakarta. Lalu benarkah pada gugatan cerainya yang kedua kali, Lulu tidak menuntut harta gono gini dari Bani? Harta gono gini? Tidak masuk itu. Tidak masuk itu. Jadi hanya tunggal. Berarti nggak ada tuntutan ya Pak? Tidak ada tuntutan.
Jika bercerai dari Bani, Lulu bakal menjanda untuk yang kedua kali. Sebelumnya, ia pernah menikah dengan salah satu pangeran cendana Dhani Rukmana, namun bercerai pada 2017 silam. Kabarnya pernikahan mereka yang sudah terjalin selama 11 tahun harus berakhir lantaran Lulu tidak bisa memberikan keturunan pada Dhani. Sebaliknya, Dhani yang menikah lagi pada tahun 2020 akhirnya beroleh momongan dari istri keduanya. Lalu benarkah alasan Lulu menggugat cerai Bani lantaran ia sadar tak bisa memberikan momongan kepada suami keduanya itu? Alasan ketidakharmonisan kah atau gimana Pak Haji? Pak Haji udah menutup pokok perkara. Kalau tidak harmonisnya pasti ya, tapi alasan kenapa tidak harmonis itu menutup pokok perkara. Nanti kita lihat di putusan akhir ya. Pekan depan, pesepak bola Gunawan Dwi Cahyo alias GDC juga akan menjalani sidang cerainya dengan Oki Agustina di Pengadilan Agama Kota Bogor. GDC dituding selingkuh dengan wanita bernama Kay Yunita, sehingga Oki yang sudah ditalak secara agama oleh GDC langsung melayangkan gugatan cerai. Meski sudah mengklarifikasi konflik rumah tangganya di Instastory, GDC terus dihujat netizen lantaran Keisha Alvaro putra Oki juga gencar menyudutkannya di depan awak media. Gerah terus-menerus dihujat netizen, GDC diduga berusaha menggiring opini publik dengan memposting cuplikan ceramah para ustadz tentang kewajiban istri terhadap suami. Benarkah GDC ingin membuka mata netizen bahwa Oki suka memutarbalikkan fakta? Patuhi suamimu. Kenapa bisa Ustadz? Karena ini suami-suamimu tidak bakal masuk surga sebelum engkau dihisap lebih dulu. Sebenarnya kalau misal aku sayang sama keluarga itu aku sayang, makanya sampai sekarang tuh saya dari sampai yang sebelum saya mentalak tuh saya mencoba bertahan sampai seperti itu, dan komunikasi juga tetap yang baik semua. Mungkin namanya berkeluarga kan pasti banyak masalah di dalam itu, cuman masalah yang besar itu di 2 tahun yang lalu itu ada masalah yang cukup lumayan besar, dan akhirnya tuh banyak berpikir lah selama perjalanan ini tuh banyak berpikir. Tidak ada penyakit sama sekali, alhamdulillah. Malah saya lebih lega sekarang, sudah mengikuti keinginan suami saya, alhamdulillah enggak. Ya, kita tunggu proses sidang aja sih. Katanya pihak sana ada yang nyindir-nyindir, itu tanggapannya gimana kalau saya nggak peduli mau nyindir apapun, yang pasti dia yang terjalin suami. Postingan GDC ini diduga ditujukan pada Oki. Oki yang tak tinggal diam langsung membalas sindiran tersebut dengan mengunggah sebuah quotes yang menyatakan istri tidak berubah, hanya menyesuaikan dengan perlakuan suami. Dikabarkan tengah menganggur lantaran tak ada klub sepak bola yang mengontraknya, GDC seolah ingin menjelaskan bahwa keretakan rumah tangganya bukan karena faktor ekonomi. Tapi benarkah GDC merasa dicampakkan oleh Oki setelah dirinya tak lagi punya penghasilan? Yang pasti dalam unggahannya di Instagram, GDC juga menyinggung soal harta suami yang dikuasai istri. Mungkinkah GDC merasa harta yang dikumpulkannya saat masih produktif merumput dihabiskan Oki untuk biaya pendidikan anak-anaknya dari pernikahan terdahulu? Sehingga tidak ada istilah harta suami adalah harta istri hanya milik istri saja. Teori seperti ini nggak benar ya. Yang benar gimana? Harta suami adalah harta suami, harta istri adalah harta istri. Kalau masalah ekonomi saya nggak pernah. Saya bukan tipe perempuan yang money oriented, dikit-dikit uang tuh enggak. Alhamdulillah saya masih bisa cari sendiri, saya masih dikasih rezeki sama Allah, jadi ya saya nggak pernah masalahin ekonomi lah. Pengennya sih aku pengen nagih janji dia sih, jujur. Nagih janji dia tahun 2012. Satu apa? Satu, nggak bikin bunda nangis. Kedua, nggak bakal nyakitin bunda. Ketiga, janji bakal bertanggung jawab. Dah gitu. Karena kalau laki-laki bakal nempatin itu. Jadi kalau nggak bisa nempatin ya berarti bukan laki-laki. Sebenarnya namanya anak-anak pasti kan ada rasa kecewa lah kalau dengan berita yang seperti ini akhirnya terus mamanya sedih pasti gitu. Tapi dalam namanya perjalanan hidup kita berjanji seperti itu, tapi kan kita nggak tahu seperti apa ke depannya.